Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam untuk Anda semua. Kali ini saya Saprudin Itur, channel YouTube Saprudin Itur kembali akan mendongeng buat kalian semua dengan judul Buaya Girantip. Sekali lagi, judulnya Buaya Girantip. Kisah ini diangkat dari pedalaman Sungai Segah, tepatnya suku Punan Segah yang ada di pedalaman Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Indonesia. Baik, kita mulai saja ceritanya. Giram adalah wilayah di hulu sungai di pedalaman, ada yang daerah dalam. Sungai airnya dalam kira-kira 100 sampai 200 meter wilayah itu. Airnya dalam dan tenang. Selain itu lepas ke hulunya maupun ke hilirnya, ke atas maupun ke bawah, semuanya batu-batu hitam yang timbul kelihatan. Apabila musim kemarau, maka batu-batu itu akan nampak dan kelihatan. Kita naik perahu pun akan sulit, bahkan perahu harus diseret, ditarik. Orang yang turun menarik perahu untuk bisa sampai masuk ke Giram. Nah, Giram itu adalah wilayah di bagian sungai itu yang airnya dalam. Nah, ketika airnya surut, gitu ya, maka di situ tenang. Tapi tetap dalam, bahkan ada yang setengah meter, ada yang 1 meter, bahkan ada yang sampai 2 meter di antara yang 100 atau 200 meter wilayah yang tenang itu. Disebutlah Giram. Girantip. Ya, Tips adalah nama wilayah itu. Kenapa dinamai Tips? Karena di Girantip itu wilayah tenang, airnya dalam, kemudian di samping kirinya batu berdinding tinggi. Dari pinggir-pinggir sana kira-kira 10-20 meter ke tengah, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Berarti sekitar 80 sampai 100 meter tingginya, mendinding gitu. Nah, mendinding seperti itu, di tengah-tengah ada sungai, yaitu Sungai Segah. Tapi hulu sana, kita perjalanan kalau naik perahu ketinting sampai ke hulu sana mungkin 1 hari baru sampai ke lokasinya di Girantip. Tapi indahnya luar biasa. Kemudian di dalam sungai banyak hidup ikan dan udang. Ada undang kecil macam sejenis bentaling, ada undang yang besar, ada undang yang lebih besar lagi, yang sangat besar, yang sepitnya sampai warna biru, disebut dengan undang galak. Kemudian ikan, ada ikan nyaru, ada sapan, ada munjuk, kemudian ada ikan baung, ada ikan patin, ada ikan jalau, kemudian ada ikan saluang yang kecil-kecil, dan lain-lain beberapa jenis lagi yang memang hidup di pedalaman sungai, di alur sungai yang deras dan sungai yang tenang di Girantip itu. Yang lain gimana? Ya, di dinding batu yang mendinding sampai ke atas, di situ sebagian ada ditumbuhi lumut-lumut. Kemudian ada juga ditumbuhi oleh kayu. Kayunya tidak pernah besar karena tumbuh di dinding batu. Batu tidak besar, tetapi keras dan kuat sekali. Umurnya pun antara 10, 20, 30, bahkan ada yang 50 tahun usia pohon-pohon itu. Dia tidak tinggi, tidak besar, tapi nempel dengan kuat di dinding batu yang tinggi. Ada akarnya menghunjam masuk ke dalam apabila ada lubang-lubang batu, apabila tidak ada, akarnya menempel di dinding batu itu. Nah, pohon-pohon ini kadang-kadang, pohon-pohon kecil ini kadang-kadang menjadi tempat hinggapnya burung elang, burung enggang, atau burung hijau, yang burung pemakan pemangsa ikan dan burung-burung lain. Jadi mereka di sana hinggap bersiap-siap untuk menyergap
ikan di Giram itu. Itulah keindahan luar biasa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan keindahan alam seperti itu, semula jadi, sudah jadi. Dan prosesnya itu mungkin bisa ribuan tahun, bahkan ratusan ribu tahun. Proses terjadinya giram atau sungai yang terapit oleh dinding batu. Luar biasa kalau ke sana. Bisa menyelam, bisa apa. Tapi hati-hati ya nih, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Karena di dalam giram tip itulah tinggal buaya yang sangat besar, buaya raksasa, sangat terkenal sekali. Dia dinamakan dengan buaya penghuni Giram Tip. Dia memang tinggal di sana cukup lama. Dan dia aman. Kenapa? Karena makanannya banyak. Ikan-ikan besar banyak tersedia di sana. Kemudian kadang-kadang di hulu Giram, di sana ada pantai-pantai sedikit, di hilirnya juga ada pantai-pantai sedikit dan ada batu-batu. Kadang-kadang turun kancil, kijang, rusa atau payau, babi, kadang-kadang landak, kadang-kadang banteng, kadang-kadang badak bercula satu. Itu turun ke sana minum. Nah, saat minum itulah diintai oleh buaya Giram Tip dan menjadi makanan yang paling besar. Itulah maka dia sangat tenang tinggal di Giram Tip dan buaya-buaya lain pun tidak mengganggu keadaan dia. Kalau datang mungkin hanya sekedar mencari makan. Setelah mengetahui ada buaya Giram Tip yang sangat besar di sana, akhirnya mereka pergi menjauh daripada menjadi masalah. Tetapi adik-adik dan teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang mendampingi adik-adik, hari Minggu tertentu, hari Minggu aneh, buaya Giram Tip keluar dari wilayah tempat tinggalnya itu, yaitu Giram Tip. Dia pergi ke hilir. Terus padahal di kepala buaya yang sangat besar dan sangat tua, sangat langka itu sudah ditumbuhi oleh sejenis pohon sagu di kepalanya. Gitu. Di kepalanya tumbuh. Namanya orang Dayak bilang paklang. Bayangkan tuh, saking tuanya, saking lamanya tinggal di sana, tapi ditumbuhi oleh pohon sagu. Jadi dia bertandukkan sagu. Unik kan? Tapi tidak masalah, tidak mengganggu dia. Pergerakan dia tetap lincah. Begitu dia ada hari Minggu tertentu, dia turun, keluar dari situ, bergerak, cepat-cepat sekali. Pada waktu itu air tidak terlalu dalam, air sungai tidak terlalu dalam, maka dia menyelip-nyelip, kadang-kadang naik ke atas batu-batu hitam yang di sungai itu, sampai ke sungai Akeng. Kata orang Dayak, Long sungai itu atau muara, Long Akeng. Sampai di Long Akeng, dia pergi lagi masuk ke Long Akeng. Pada Long Akeng airnya sangat surut. Karena waktu air hujan, airnya dalam, tidak hujan, tidak ada airnya. Tapi ada air di tengah-tengahnya yang mengalir saja. Dia pergi melewati situ. Kemudian berangkat sampai di hulunya, naik ke daratan, memanjat gunung yang agak landai. Nah, di tempat itu adik-adik, bekasnya pohon-pohon kecil bersemak belukar itu tersimak. Kenapa? Karena besarnya tubuh dan dia melabrak itu. Termuka. Sedangkan akar-akar kayu yang timbul, ada akar namanya banin, akar-akar kayu timbul, begitu dilewati, dilintasi oleh berat badan tubuhnya si buaya Giram Tip, itu terkupas, jadi licin. Bekas tertentu. Terus berangkat kira-kira 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, arahnya tertentu. Sebentar. Akhirnya sampai ke sungai kecil di sebelah bukit sana, kira-kira perjalanan setengah hari, bahkan hampir 1 hari perjalanannya. Dengan bertubuhnya, tapi dia tetap cepat, seperti seolah ada yang ingin dikejarnya, ada yang ingin
sesuatu yang ingin diambilnya. Sampai ke Sungai Gahar. Masuk di sungai kecil Sungai Gahar. Sungai Gahar adalah anak Sungai Kayan. Kemudian masih lagi berangkat lagi sampai ke muara Sungai Gahar, masuk ke Sungai Kayan. Tapi sampai di Sungai Kayan pun tidak berhenti. Dia terus berangkat lagi sampai ke muara Sungai Kayan itu. Apa yang terjadi? Oh, ternyata di muara Sungai Kayan ada seekor buaya besar juga. Tetapi buayanya buaya jahat. Kenapa dia jahat? Karena suka memangsa dan makan manusia. Oh, ternyata nalurinya buaya Kirantip itu datang ke sana ingin memberitahu buaya Muara Kayan agar jangan lagi melakukan membunuh dan makan manusia. Itu tujuannya ternyata. Tetapi apa yang terjadi? Sampai di sana buaya Muara Kayan tidak mau ditegur, tidak mau diberitahu. Malah dia menantang. Untuk apa kau datang kemari? Hanya mengusik tempat tinggalku, hanya mengurusi urusan makananku. Silahkan kau pergi dari sini. Kata buaya Kirantip, aku datang kemari khusus ingin memberitahu kamu. Kalau kamu tidak tahu, maka aku akan usir kamu. Kalau kau usir tidak mau, kita harus bertarung, bertempur. Ternyata diusir tidak mau. Adik-adik, bahkan buaya Muara Kayan melebarkan mulutnya. Begitu. Memperlihatkan taringnya, memperlihatkan giginya, memperlihatkan kekuatan rahangnya. Dan kemudian sisiknya dia buka, kemudian dia ketatkan sisik belakangnya. Kemudian dijepitnya air itu tembak seperti kembang api. Itu pertanda dia melawan dan menantang. Maka buaya Kirantip pun melakukan hal yang sama. Berarti keduanya tidak mau mengalah. Akhirnya apa yang terjadi adalah pertarungan pun tidak bisa terhindarkan. Perkelahian yang sangat dahsyat pun tidak bisa terhindarkan. Kedua buaya itu bertarung habis-habisan, berkelahi habis-habisan. Saling menggigit, selepas lagi. Karena tenaga mereka masih kuat, bisa melepaskan diri. Tetapi adik-adik, pada suatu saat yang sangat menentukan, saat mereka sudah sedikit melemah, keduanya sudah kelelahan karena bergerak dengan tubuh yang sangat besar, melintas begitu, tabrak dan sebagainya. Akhirnya balik lagi. Buaya Kirantip punya kesempatan untuk menerkam leher buaya Muara Kayan. Digigitnya di antara mulut dan kaki depannya, tidak atasnya. Begitu digigit dengan kencang, tidak bisa dilepaskan oleh buaya Muara Kayan. Lalu diputarnya lah, karena memang kekuatan buaya itu memutar. Di dalam air diputar, bergelombang. Muara Sungai Kayan bergelombang besar, seolah-olah ada terjadi apa? Seolah ada bencana besar. Akhirnya melemah buaya Muara Kayan. Coba dilepaskan oleh buaya Kirantip perkamannya. Tetapi ternyata buaya Kayan tidak mau menyerang, malah balik ingin menyerang. Semakin marahlah buaya Kirantip dan akhirnya dia terkam lagi, dia hantam lagi bagian perutnya. Dia terkam dengan rahangnya, mulutnya sangat kuat, dengan taringnya mereka lalu diputar yang akhirnya apa terjadi? Perut buaya Kayan terburai, semua isinya keluar, berhamburan sampai ke pantai muara Sungai Kayan. Darah pun
bersemburat warna merah. Loh, akhirnya apa yang terjadi? Karena tidak mau mengalah buaya bilang, buaya muara kayan yang jahat itu, akhirnya mati bertalang sungai. Tidak mau menyerah walaupun dia sudah berbuat jahat membunuh manusia. Padahal tujuan buaya Girantip tidak mau berkelahi dan tidak mau membunuh sesama buaya. Dia hanya ingin memberitahu dan tidak melakukan lagi hal itu, atau dia usir dari tempat itu agar wilayah muara sungai Kayan itu aman. Tapi ternyata tidak seperti apa yang diharapkan. Buaya Kayan tetap melawan dan akhirnya sampai mati. Nah, kematian itu diketahui oleh rakyat karena buaya besar itu timbul larut ke hilir. Orang-orang Dayak di sekitar sungai Kayan tahu, ternyata buaya muara Kayan sekarang sudah mati, maka amanlah kita melintas di sana. Ternyata benar, orang-orang dulunya yang ketakutan melintas di wilayah muara Kayan karena dihantam oleh buaya Kayan, muara Kayan. Sekarang mereka melintas pakai rakit, mereka melintas pakai perahu, aman. Padahal sekali-sekali buaya Girantip timbul di sekitar itu. Tapi mereka beberapa kali melintas, buaya Girantip tidak pernah mengganggu orang-orang yang melintas tempat itu. Karena ketahuan beda dengan buaya lain. Begitu dia timbul, pasti ada tanduknya. Tanduknya dari paklang, dari pohon sagu. Jadi kelihatan, itu buaya Girantip. Paklang, iya, amanlah. Wilayah itu aman, semua masyarakat sudah aman, gitu, sudah melintas dengan aman, tidak ada apa-apa lagi. Gitu, sudah aman. Beberapa tahun kemudian, buaya Girantip tidak kembali lagi ke Girantip. Dia tetap mengamankan wilayah itu agar aman. Kalau seandainya ada buaya baru datang dan jahat, dia usir. Apabila ada buaya datang ke daerah itu jahat mengganggu manusia, dia usir. Akhirnya aman. Nah, lama-kelamaan buaya Girantip yang sering kelihatan dan di atas kepalanya ada taklak menghilang dari muara Kayan, dari sungai Kayan. Ternyata dia sudah diangkat ke atas langit, gaib, naik ke atas langit dan diberikan tempat yang terbaik di atas langit. Coba adik-adik, buaya saja yang berbuat kebaikan mendapatkan tempat yang terbaik di langit. Apalagi manusia seperti kita. Manusia yang diciptakan Tuhan, diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna. Kalau kita berbuat baik, selalu mengerjakan perintah Tuhan dan meninggalkan larangan-larangan Tuhan, dan kemudian kita berbuat kebaikan, selalu berpikiran yang baik, berpikiran yang positif, tidak menjelek-jelekan orang lain, tidak memfitnah mencaci maki orang lain, tidak merendahkan orang lain, tentulah kita akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Ya, oke. Maka itu berbuat baiklah agar kalian nanti menjadi orang yang baik dan disayang oleh Tuhan, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan bekas perjalanannya buaya tadi? Bekas perjalanan buaya tadi dari Sungai Segah di Kabupaten Berau, di Berau, dari Long Akeng jalan tembus ke sungai kecil, Sungai Gahak, kemudian sampai ke Long Yin, kampung pertama orang Punan di Bulungan di Sungai Kayan. Itu akhirnya dijadikan jalan pintas orang-orang Punan dan orang-orang Gaai yang tinggal di sekitar Sungai Segah dan Sungai Kayan. Mereka kalau ada acara-acara perkawinan dan lain-lainnya, saling menghubungi, saling mengundang. Kemudian mereka berangkat menembus lewat sana. Kemudian sampai di sungai baru dijemput pakai perahu sampai ke desa atau kampung atau keramaian. Begitu juga yang dari Sungai Segah Berau menuju ke Bulungan, mereka menembus ke Sungai Gahak, kemudian sampai ke kampung Longjin, kampung pertamanya orang Dayak Punan di Sungai Kayan.
Nah, mereka pun sampai di sana dan bertemu dengan keluarga mereka. Nah, jadi tempat itu yang dulu buaya Kiramtit lintasi, sekarang menjadi lintasan manusia untuk jalan tembus, untuk tembus dari Berau menuju ke Bulungan lewat hulu sungai Segah, tembus ke sungai Gahar, anak sungai Kayang. Gitu ya. Tetapi ada yang unik adik-adik. Setiap orang Punan, orang Gaai atau orang-orang Dayak yang melintas di tempat itu harus memberikan tanda. Memberikan tanda apa? Mencari, merobekkan kain baju atau kain celana sedikit, lalu kemudian diikatkan di dahan pohon di sekitar yang mereka lintasi. Tujuannya adalah memberikan tanda bahwasanya ada orang baru yang melintas ke tujuan ke sana. Sebaliknya sama, dari sana juga seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang melintas lagi memberikan tanda lagi. Jadi orang-orang yang melintas kemudian tahu, oh 2 hari yang lalu ini bekas kainnya ada orang yang melintas lewat sini. Mereka lagi melintas. Jadi saling mengerti. Hati-hati, tidak memberikan tanda seperti itu bisa kena hukum alam, hukum adat yang sangat berbahaya. Kadang-kadang nanti ketemu dengan makhluk-makhluk gaib di tengah hutan itu, di hutan yang kita lintasi, atau sesat nanti, salah jalan, dibukakan mata kita dan sesat. Bahkan kita kadang-kadang capek sekali jalan tidak sampai-sampai. Itulah sungai dari Long Ake menuju ke sungai Gahar di Bulungan yang menjadi lintasan manusia, khususnya suku Punan di Segah dan Longjin, kemudian orang-orang Gaai yang melintas di pedalaman. Oke, makasih ya. Ini ceritanya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.